teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Fiorenza Diana Calista dari kelas 10 TJKT 1. Kita lanjut nih teman-teman pada bab 11, yaitu mengenai create, view, and edit files. Nah, pada bab 11 ini kita akan mempelajari beberapa poin nih teman-teman. Yang pertama yaitu std-in, std-out, dan std-r. Yang kedua, pengenalan Vim. Yang ketiga, edit file dengan Vim. Yang keempat, edit file dengan nano. Yang kelima, perintah more dan less. Dan yang terakhir kelima, perintah head dan tail. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu std-in, std-out, dan std-r. Oke, jadi ini adalah gambarannya ya teman-teman. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan yang std-in atau standar input. Jadi std-in ini adalah input yang kita masukkan ke dalam Linux kita teman-teman. Misal nih, saya menjalankan perintah atau komen-komen basic seperti ls, rm, mv, dan cd. Nah, itu adalah input teman-teman. Lalu dari input tersebut akan menampilkan output atau error. Oke, kemudian yang kedua saya akan menjelaskan mengenai std-out atau standar output. Nah, output yang diberikan oleh Linux itu adalah hasil dari input teman-teman. Misal kita menginputkan perintah atau komen ls. Nah, karena ls adalah perintah untuk melihat isi file, maka output atau hasilnya itu adalah isi dari file tersebut. Nah, jadi isi dari file adalah outputnya atau hasil. Oke, kemudian terakhir saya akan menjelaskan mengenai std-r atau error. Nah, kalau pada saat kita menginputkan input yang salah, maka itu akan menghasilkan error teman-teman. Misalnya, saya masukkan perintah cd untuk masuk ke suatu file .txt. Nah, maka itu akan menampilkan error, karena perintah cd adalah perintah untuk masuk ke suatu direktori teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke praktiknya ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah membuka Debian servernya dan terminal. Kemudian saya akan ls dulu teman-teman. Nah, jadi ls ini adalah inputnya. Kemudian hasil dari ls ini adalah outputnya. Kemudian misal di sini saya akan menggunakan perintah cd slash contoh txt. Kemudian enter. Nah, maka itu dipastikan error ya teman-teman, karena cd adalah perintah untuk masuk ke suatu direktori. Nah, jadi ini adalah std-r atau errornya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu pengenalan Vim. Jika teman-teman bertanya, apa sih Vim itu? Vim merupakan sebuah software yang digunakan untuk mengedit file pada Linux. Jadi misalnya teman-teman pernah membuat file berbasis teks atau txt pada Linux. Nah, teman-teman belum pernah memodifikasinya nih atau mengedit file tersebut. Nah, dengan perintah Vim, teman-teman bisa mengedit atau file berbasis teks tersebut teman-teman. Oke, kita bisa langsung saja ke caranya. Oke, di sini saya sudah membuka terminalnya dan di sini kita akan menggunakan perintah v teman-teman. Kemudian kita tab ya teman-teman, jangan enter. Nah, di sini akan muncul view, viewers, dan vim-tiny. Nah, v ini merupakan model lama teman-teman dari Vim. Dan Vim itu merupakan model terbaru dari V. Jadi kita bisa menginstal Vim untuk mengedit file yang ada pada direktori home. Kita bisa menggunakan perintah Vim untuk mengedit file di home directory teman-teman. Kita gunakan perintah apt get install Vim. Kemudian enter. Oke, ini tidak bisa ya teman-teman, karena kita tidak memiliki akses untuk menginstal pada user. Jadi ketika kita ingin menginstal, kita perlu masuk ke root terlebih dahulu. Ketik perintah su
Kemudian kita masukkan passwordnya, teman-teman. Oke, ketika kita sudah masuk ke root, kita langsung saja installnya dengan perintah apt get install vim. Kemudian enter. Kemudian untuk melanjutkan installnya, kita bisa ketikkan Y saja, kemudian enter. Oke, di sini kita masukkan ISO atau DVD yang kita gunakan untuk menginstal DVD ini ya teman-teman, dengan pergi ke logo CD ini ya teman-teman. Kemudian kita pilih yang COS ADX dan kemudian kita masukkan file ISO-nya. Oh iya teman-teman, tadi saya sudah memasukkan file ISO Debian yang 12.6.60 AMD ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Lalu jika sudah menginstal, kita ketik perintah v. Oke teman-teman, kita langsung saja lanjut ke poin ketiga, yaitu edit file dengan vim. Langsung saja kita ke caranya ya teman-teman. Di sini saya sudah membuka terminalnya dan seperti biasa di sini pertama kita akan ls terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini ada file tax.txt teman-teman. Kita akan menggunakan file ini untuk percobaan ya teman-teman. Kita cek dulu apakah masih kosong dengan perintah cat tax.txt, kemudian enter. Nah, ini masih kosong ya teman-teman. Kita langsung saja ketik perintah vim tax.txt. Jadi ini adalah perintah untuk mengedit file di dalam tax.txt ya teman-teman. Kita bisa langsung saja enter. Oke, di sini untuk mengeditnya teman-teman bisa ke mode insert dan klik tombol atau keyboard huruf I. Dan di sini pertama saya akan mengisi halo 1. Kemudian halo 2 dan halo 3. Kemudian teman-teman harus keluar dari mode insert terlebih dahulu dengan tombol atau keyboard ESC teman-teman. Kemudian untuk mengesetnya teman-teman bisa berikan perintah wiki. Nah, perintah wiki ini digunakan untuk mengesave dan keluar. Jika teman-teman mau keluar saja tanpa mengesave, teman-teman bisa gunakan perintah key kemudian tanda seru. Oke, kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu edit file dengan nano. Di sini saya sudah membuka terminalnya dan di sini saya akan mengedit file chat.txt teman-teman. Di sini pertama-tama kita masuk ke root terlebih dahulu. Kita menggunakan perintah su, kemudian enter, dan kemudian kita masukkan passwordnya. Oke, di sini saya sudah masuk ke rootnya, dan di sini saya langsung mengedit file chat.txt dengan perintah nano chat.txt. Kemudian enter. Oke, di sini teman-teman bisa langsung saja mengisi dari file chat.txt seperti yang kalian inginkan. Misal saya tulis tes1, tes2, dan tes3. Kemudian untuk mengesave-nya teman-teman bisa klik Ctrl+X. Kemudian Y untuk menyimpan modifikasi lalu enter.
kita langsung saja lanjut ke poin yang kelima, yaitu perintah more dan less. Oke, pertama-tama di sini kita masuk ke home directory-nya root dulu teman-teman. Kita gunakan perintah su, kemudian enter, dan kemudian kita masukkan passwordnya. Oke, di sini saya sudah masuk ke root teman-teman. Oke, kemudian saya akan menjalankan suatu perintah, yaitu char var log boot log. Oke, jadi saya akan melihat isi dari file boot.log ini teman-teman, di mana file ini berada di dalam log dan log ini berada di dalam var ya teman-teman. Oke, kemudian kita bisa langsung saja enter teman-teman. Nah, oke, kalian bisa lihat sendiri teman-teman, jika kita menggunakan cat itu akan langsung menampilkan halaman akhirnya teman-teman, tetapi itu akan tetap memperlihatkan semua halamannya. Dimana kalau kita pengen melihat halaman awalnya, kita bisa scroll saja teman-teman, seperti ini. Oke, jadi ini itu adalah informasi booting saat kita menjalankan Debian servernya teman-teman. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang penggunaan more dan less. Oke, di sini saya akan menggunakan perintah more var log boot log. Kemudian enter. Oke, kalian bisa lihat sendiri teman-teman, kalau menggunakan more itu akan menampilkan bagian halaman paling atas dari outputnya ini teman-teman. Kalau di saat kita menggunakan cat itu kan langsung menampilkan bagian halaman paling bawah, dan untuk melihat ke atas itu kita harus scroll dulu. Sedangkan kalau more itu akan langsung menampilkan pada halaman paling atas atau paling awalnya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja lanjut ke poin yang keenam, yaitu perintah head dan tail. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perintah head dan tail. Tadi kan kita menggunakan perintah check, kemudian var log boot.log untuk melihat isinya. Lalu gimana nih tentang penggunaan head dan tail? Nah, head ini adalah perintah untuk menampilkan output pada bagian awalnya saja teman-teman, atau halaman paling awal. Sedangkan tail adalah perintah untuk menampilkan sisi akhir dari output teman-teman. Misal di sini teman-teman ingin melihat bagian awalnya saja, yaitu teman-teman bisa menggunakan perintah head var log boot log. Seperti ini teman-teman. Nah, ini akan otomatis nantinya memunculkan bagian halaman paling awalnya saja teman-teman. Jadi tadi kan kita menggunakan more dan chat, itu kan menampilkan keseluruhan, sedangkan kalau head itu hanya menampilkan halaman atau sisi awalnya saja teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan perintah seperti ini ya. Kemudian jika yang tail, teman-teman di sini bisa menggunakan perintah tail var log boot log. Seperti ini teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin melihat sisi akhir dari output, teman-teman bisa menggunakan perintah seperti ini, yaitu style var log boot.log. Nah, nantinya itu akan otomatis menampilkan sisi akhirnya teman-teman. Nah, jadi kalau head itu hanya menampilkan sisi awalnya saja, sedangkan kalau tail itu hanya menampilkan sisi akhirnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan sedikit cara untuk konfigurasi boot order. Oke, jadi di sini kita sebelumnya sudah menginstal Vim. Nah, di sini kita akan coba start Debian servernya. Nah, saat kita merunning lagi, itu akan muncul tabel
tampilan seperti ini teman-teman, seolah-olah kita akan melakukan penginstalan ulang. Nah, ini dikarenakan sebelumnya Willy DVD atau CD untuk menginstal film, jadi dia meminta instalasi lagi teman-teman. Nah, ini teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman tinggal pergi ke pengaturan. Ini kita klik dulu, kemudian kita power off dulu teman-teman. Nah, untuk caranya ini teman-teman bisa ke setting. Kemudian di sini kita pilih yang sistem. Nah, di sini teman-teman bisa pindahkan saja hard disk pada urutan pertama, kemudian optikal pada urutan kedua. Dan jika sudah, kita bisa langsung saja klik OK. Dan kita akan coba untuk mengestarnya lagi. Nah, ini tampilannya sudah berbeda ya teman-teman. Tampilannya sudah seperti kebagian biasanya.